Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam dengan NIM A1212110. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kajian lingkungan hidup. Nah, kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok Universitas Tadulako. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu sejarah PIP di Universitas Tadulako. PIP Universitas Tadulako dicetuskan tahun 1982 dan dibahas dalam serangkaian seminar dan lokal, namun proses implementasinya masih terbatas dalam bidang pendidikan. Pada sisi lain, formulasi tematis PIP Universitas Tadulako seperti disebutkan di atas masih membingungkan dan kurang terdefinisikan atau ditafsirkan secara luas dan mendalam. Formula tematis PIP tersebut umum, luas, dan abstrak, dan tidak kontekstual. Yang kedua, ada hubungan KLH dan PIP Universitas Tadulako. Pola ilmiah pokok atau PIP merupakan arah dari pengembangan ilmu yang menjadi ciri khas dari setiap perguruan tinggi di Indonesia. Universitas Tadulako memilih kajian lingkungan hidup sebagai PIP. Kajian lingkungan hidup memiliki karakteristik yang mempunyai fungsi ekologi masing-masing, saling berinteraksi, dan saling ketergantungan. Yang ketiga, ada pengertian dari muatan dan muatan KLH. Kajian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Adapun muatan kajian lingkungan hidup memuat sebagai berikut, yaitu kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yang kedua tingkat pencemaran lingkungan hidup, dan pengelolaan sumber daya alam, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Kemudian ada namanya konsep lingkungan hidup. Nah, konsep lingkungan hidup ini sendiri, dalam lingkungan hidup itu terdapat beberapa ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh serta saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, serta produktivitas area hidup. Nah, pengertian ekologi di sini yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan biologis dan fisik dalam menjalankan kehidupannya, dan bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi distribusi dan kelimpahan suatu jenis makhluk hidup. Hubungan ekologi dengan ilmu lainnya. Nah, yang pertama, ekologi dengan ilmu fisika. Ekologi berkaitan dengan ilmu fisika seperti pada peristiwa perubahan suhu. Proses dan pengaruh hujan terhadap kehidupan juga berkaitan dengan ekologi dan fisika. Yang kedua, ekologi dengan ilmu ekonomi. Ada kesamaan pendeskripsian antara ekologi dan ekonomi. Menurut Lian Margulis, jika dalam ekonomi disebutkan bahwa studi ekonomi menjelaskan bagaimana manusia membuat kehidupan, hampir serupa dengan studi ekologi, yaitu bagaimana binatang dan makhluk hidup membuat kehidupan. Yang ketiga, ada ekologi dengan ilmu antropologi. Ilmu antropologi dan ekologi sangat terkait karena antropologi menjelaskan bagaimana tubuh dan pikiran dipengaruhi oleh lingkungan. Sebaliknya, ekologi menjelaskan tentang bagaimana lingkungan dipengaruhi oleh tubuh dan pikiran. Kemudian ada ekologi dengan ilmu bumi dan antariksa. Aspek-aspek atau bahasan yang terdapat pada ekologi juga dibahas pada ilmu bumi dan antariksa.
Hal tersebut jelas memperlihatkan hubungan antar kedua ilmu tersebut. Misalnya, berbagai proses yang dipengaruhi peristiwa-peristiwa siang dan malam, musim kemarau dan musim hujan, gravitasi, endapan aluvial, vulkanik, erosi, dan lain-lain. Kemudian ada hubungan ekologi dengan ilmu sosial budaya. Manusia merupakan komponen dalam cakupan ekosistem. Manusia juga merupakan komponen dalam ilmu sosial budaya. Jika dalam ekologi terdapat ekosistem, maka kehidupan sosial budaya ada di dalam ilmu ekologi. Kemudian, ekologi dengan ilmu psikologi. Salah satu cabang ilmu psikologi yaitu psikologi lingkungan memiliki keterkaitan dengan ekologi, yang mana psikologi lingkungan tersebut mempelajari perilaku manusia berdasarkan apa yang terjadi terhadap lingkungannya. Kemudian ada ekologi dengan ilmu kimia. Ilmu kimia berperan karena dalam ekologi proses kimia seperti dalam unsur-unsur C, N, CO2 yang merupakan bagian penting dalam beberapa reaksi kimia. Kemudian ada ekologi, ekosistem, dan ekosfer. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari biosfer dan komponen-komponennya. Seperti diketahui, lingkungan fisik biasanya disebut lingkungan abiotik, dan organisme lain yang berhubungan langsung maupun tak langsung disebut lingkungan biotik. Jadi lingkungan abiotik mencakup segala sesuatu yang tak hidup dalam lingkungan organisme seperti tanah, air, matahari, dan udara, dan sebagainya. Sedangkan lingkungan biotik adalah segala makhluk hidup di sekitar dan di dalam tubuh organisme. Populasi adalah kumpulan atau sekelompok individu-individu sejenis yang spesiesnya sama, dengan habitat yang sama. Komunitas juga berinteraksi dengan lingkungan fisiknya, sehingga terbentuk sebuah sistem yang khas, dan inilah yang disebut dengan ekosistem. Jadi, sebuah ekosistem bukan hanya mempelajari interaksi organisme dengan lingkungan biotiknya dalam sebuah komunitas, tetapi juga hubungan timbal balik dengan lingkungan abiotiknya, seperti suhu, cahaya, dan faktor-faktor tanah yang berpengaruh terhadap keberadaan organisme. Istilah lain adalah ekosfer. Istilah ini meliputi biosfer dan interaksinya dengan atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Selanjutnya, itu konsep lingkungan hidup berdasarkan prinsip dasar ilmu lingkungan dan pendekatan atau paham-paham ilmu lingkungan. Prinsip-prinsip dalam ilmu lingkungan di sini terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu interaksi. Interaksi di dalam ilmu lingkungan diartikan sebagai hubungan timbal balik yang terjadi antara lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Yang kedua adalah ketergantungan. Ketergantungan di dalam ilmu lingkungan diartikan sebagai kebutuhan secara timbal balik antara lingkungan biotik dan lingkungan abiotik dalam interaksi yang terjadi. Tingginya kualitas lingkungan ditandai dengan adanya ketergantungan antara lingkungan biotik dan lingkungan abiotik, begitupun sebaliknya. Yang ketiga ada keanekaragaman. Keanekaragaman di sini diartikan sebagai tingkat keanekaragaman hayati dan non-hayati. Kemudian keselarasan. Keselarasan di dalam ilmu lingkungan berkaitan dengan hubungan baik antara komponen-komponen penyusun suatu lingkungan. Kemudian ada kegunaan. Kegunaan di dalam ilmu lingkungan berkaitan dengan fungsi dari komponen-komponen penyusun lingkungan. Masing-masing komponen dianggap memiliki kegunaan yang berkaitan dengan pembentukan lingkungan. Kemudian arus informasi aktual. Arus informasi aktual berkaitan dengan peristiwa-peristiwa terbaru yang terjadi di dalam suatu lingkungan. Kegunaan dari informasi terbaru adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan dan dalam
pembentukan teori baru. Yang terakhir adalah keberlanjutan. Keberlanjutan merupakan lamanya keberadaan prinsip interaksi, ketergantungan, keanekaragaman, keselarasan, dan kegunaan komponen penyusun lingkungan. Upaya keberlanjutan merupakan bagian dari pertahanan suatu lingkungan terhadap prinsip penyusunnya secara positif. Kemudian, adanya pendekatan atau paham-paham ilmu lingkungan di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada namanya paham determinisme. Paham determinisme memberikan penjelasan bahwa manusia dan perilakunya ditentukan oleh alam. Contoh-contoh tokoh-tokoh atau ilmuwan yang mengembangkan dan menganut paham determinisme diantaranya Charles Darwin, Frederick Tatzel, dan Ellsworth Huntington. Yang kedua ada paham posibilisme. Paham posibilisme memberikan penjelasan bahwa kondisi alam itu tidak menjadi faktor yang menentukan, melainkan menjadi faktor pengontrol. Memberikan kemungkinan atau peluang yang mempengaruhi kegiatan atau kebudayaan manusia. Jadi menurut paham ini alam tidak berperan menentukan, tetapi hanya memberikan peluang. Yang ketiga ada paham optimisme teknologi. Nah, dalam hubungannya dengan lingkungan, manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai rahasia alam terungkap dan teknologi untuk mengeksploitasinya terus berkembang. Bahkan dengan kemajuan teknologi saat ini, sebagai manusia menjadikan teknologi segala-galanya. Mereka sangat optimis bahwa teknologi berkembang apapun dapat menjamin kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya tentang pengertian komponen dalam lingkungan hidup. Komponen, ketahui bersama bahwa komponen lingkungan hidup itu di sekitar kita terdapat berbagai komponen lingkungan, baik benda-benda mati seperti tanah, batuan, air, maupun makhluk hidup dengan berbagai jenis dan karakteristiknya. Nah, di sini pengertian dari komponen dalam lingkungan hidup, yaitu komponen merupakan bagian-bagian yang saling berkaitan, yang saling bekerja sama sehingga tercipta dan membentuk suatu sistem yang utuh. Itulah yang kita sebut sebagai komponen lingkungan hidup. Nah, komponen lingkungan hidup ini terbagi menjadi 3. Ada namanya lingkungan hidup alami, lingkungan hidup binaan, dan lingkungan sosial budaya. Nah, lingkungan hidup alami ini terbagi menjadi 2, yaitu ada lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Nah, lingkungan abiotik atau disebut dengan lingkungan fisik merupakan semua benda mati yang berada di sekeliling makhluk hidup, seperti matahari, udara, air, tanah, dan lain sebagainya. Sedangkan lingkungan biotik yaitu lingkungan yang disebut juga dengan biologis, merupakan segala sesuatu yang bersifat biotis dan merupakan semua makhluk hidup yang berada di sekeliling manusia. Nah, makhluk hidup di sini bisa dikelompokkan menjadi 2, yakni makroorganisme, yaitu terdiri dari hewan, tumbuhan, dan manusia itu sendiri, dan mikroorganisme terdiri dari bakteri dan organisme pengurai atau detritivore. Nah, berdasarkan fungsinya, makhluk hidup bisa diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, ada produsen, yaitu makhluk hidup yang bisa memproduksi atau menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua, konsumen, yakni makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian ada dekomposer, yaitu makhluk hidup yang memiliki tugas menguraikan jasad makhluk hidup lainnya yang telah mati. Yang kedua,
Yang kedua, lingkungan binaan. Nah, lingkungan binaan usaha manusia untuk memperpanjang usia. Lingkungan hidup dikenal dengan penciptaan lingkungan hidup binaan, yaitu berusaha membentuk, memodifikasi, atau mengelola lingkungan hidup. Tujuannya agar lingkungan hidup dapat normal kembali seperti semula, yaitu memiliki keseimbangan ekologi. Contoh yang sederhana dalam penciptaan lingkungan binaan, misalnya penanaman pohon di lingkungan kompleks perumahan agar udaranya lebih segar, terlihat asri, dan nyaman. Lingkungan hidup binaan atau buatan bersifat kurang beraneka ragam karena keberadaannya selalu diselaraskan dengan kebutuhan manusia. Kegiatan manusia yang tidak menciptakan lingkungan binaan mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan alam. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga ada lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial merupakan suatu lingkungan yang mana menjadi tempat bagi manusia untuk bersosialisasi. Lingkungan sosial budaya tidak terlepas dari lingkungan alam. Ada banyak kerusakan alam terjadi akibat interaksi antar manusia yang negatif. Misalnya, aktivitas menanam pohon di hutan yang gundul. Aktivitas tersebut berdampak pada hijaunya hutan dan terlindunginya sumber mata air yang dibutuhkan manusia. Sementara itu, aktivitas yang menghasilkan hubungan buruk dengan alam atau saling merugikan, contohnya membuang sampah di sungai dapat mencemari ekosistem sungai dan lama-kelamaan menimbulkan bencana banjir yang merugikan manusia. Adapun bentuk disosiatif juga menimbulkan persaingan, pertentangan, dan pertikaian. Di sini interaksi antar komponen dalam lingkungan hidup. Adapun interaksinya di antara berbagai komponen lingkungan berlangsung proses interaksi antar satu dengan lainnya. Lingkungan alam atau biotik dan abiotik akan membentuk lingkungan hidup sosial budaya dengan ciri atau corak tertentu. Demikian sebaliknya. Sebagai contoh, pada suatu daerah yang lingkungan alamnya berupa pegunungan akan membentuk lingkungan sosial budaya tertentu, lingkungan sosial budaya tertentu berupa kehidupan petani dengan berbagai adat istiadat, norma, dan nilai yang dianutnya. Kondisi tersebut berbeda lingkungan sosial budayanya dengan masyarakat di daerah pantai yang berorientasi pada laut. Komponen sosial budaya juga akan mempengaruhi komponen abiotik maupun biotiknya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memanfaatkan lahan dan hutan untuk kegiatan pertanian maupun non-pertanian. Semakin maju suatu masyarakat, semakin intensif pemanfaatannya. Kemudian komponen abiotik juga berinteraksi dan saling mempengaruhi dengan komponen biotik. Tumbuhan dipengaruhi oleh komponen iklim, alam, tanah, dan komponen abiotik lainnya. Kondisi iklim, air, dipengaruhi oleh kondisi tumbuhannya. Daerah yang berhutan biasanya mampu menyimpan air dan menjaga udaranya tetap sejuk. Begitu pula dengan hewan yang persebaran dan pertumbuhannya dipengaruhi oleh komponen-komponen abiotik seperti air, udara, suhu, kelembapan, dan lain-lain. Komponen binaan atau buatan juga akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat yang dimana juga termasuk ke dalam komponen lingkungan hidup. Sebagai contoh, kualitas kesehatan dalam lingkungan proyek yang sedang berjalan otomatis akan cukup jelek. Dugaan ini didasarkan pada kenyataan tentang aspek kesehatan masyarakat yang telah diamati dengan pemakaian data sekunder maupun primer. Hal ini disebabkan karena adanya pemukiman yang padat, perumahan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan, pengelolaan air,
dan pembuangan sampah yang tidak benar, serta masalah-masalah biotis lainnya seperti populasi kecoa, tikus, maupun semut yang cukup tinggi. Selanjutnya, peraturan dan kebijakan yang terkait lingkungan. Nah, di sini ada daftar peraturan di bidang lingkungan hidup. Yang pertama ada PPLH. PPLH atau Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021. Yang kedua, AMDAL atau Izin Lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisa mengenai dampak lingkungan. Yang pertama, analisa mengenai dampak lingkungan hidup merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan atau kegiatan. 2. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. Yang ketiga, pengendalian pencemaran udara. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Pengendalian pencemaran udara meliputi pengendalian dari usaha dan atau kegiatan sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan sumber tidak bergerak spesifik yang dilakukan dengan upaya pengendalian sumber emisi dan sumber gangguan yang bertujuan untuk mencegah turunnya mutu udara ambien. Kemudian pengendalian pencemaran air. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Lanjut, pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan lahan untuk produksi biomasa. Lanjut tentang limbah B3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan berencana. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3. Kemudian ada penegakan hukum lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Kemudian ada kebersihan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Yang 9 adalah baku mutu. Baku mutu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang baku mutu air limbah. Yang terakhir tentang keanekaragaman hayati. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang keanekaragaman hayati produk rekayasa genetika. Adapun kebijakan-kebijakan terhadap penguasaan properti lingkungan hidup. Properti dalam penguasaan sumber daya alam. Properti secara singkat dapat diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, bisa tangible atau intangible, untuk dapat mengambil manfaat dari sesuatu tersebut. Adapun rejim-rejim penguasaan atas sumber daya menurut Bromley 1991 yaitu yang pertama, rejim kepemilikan individu atau pribadi atau private property regime. Yang kedua, ada rejim kepemilikan bersama atau common property regime.
Yang ketiga ada rezim kepemilikan oleh negara atau state property. Dan yang terakhir ada akses terbuka atau open access property. Nah, yang pertama rezim kepemilikan atau individu pribadi. Kepemilikan pribadi atas sesuatu di mana hak atas sesuatu tersebut melekat pada pemiliknya, sehingga aturan berkenaan dengan sesuatu tersebut ditetapkan sendiri dan hanya berlaku untuk pemiliknya. Hak pemilikan dapat dipindahtangankan kepada pihak lain yang ditunjuk langsung. Yang dimaksud dengan rezim kepemilikan yaitu kepemilikan oleh sekelompok orang tertentu di mana hak, kewajiban, dan aturan ditetapkan dan berlaku untuk anggota kelompok tersebut. Yang dimaksud dengan rezim kepemilikan oleh negara yaitu hak kepemilikan dan aturan-aturannya ditetapkan oleh negara, individu tidak boleh memilikinya. Pemerintah memutuskan seluruh hal terkait akses, tingkat, dan sifat eksploitasi sumber daya alam. Yang dimaksud dengan asas terbuka yaitu properti yang tata kelolanya tanpa pengaturan di mana siapapun dapat menggunakan dan mengambil manfaat dari properti. Selanjutnya tentang kearifan lokal tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kearifan lokal adalah pandangan dari suatu tempat yang bersifat bijaksana dan bernilai, baik yang diikuti dan dipercayai oleh masyarakat di suatu tempat tersebut dan sudah diikuti secara turun-temurun. Kearifan lokal tersebut menjadi penting dan bermanfaat hanya ketika masyarakat lokal yang mewarisi sistem pengetahuan itu mau menerima dan mengklaim hal itu sebagai bagian dari kehidupan mereka. Kearifan lokal akan selalu terhubung pada kehidupan manusia yang hidup di lingkungan hidup yang arif. Karena lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda yang berada di dalamnya, baik itu makhluk hidup maupun benda mati. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan bahwa lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Adapun contoh kearifan lokal di dalam masyarakat pada bidang pengelolaan lingkungan hidup, kearifan lokal bisa disebut dengan kebudayaan yang sudah mentradisi di lingkungan setempat. Kearifan lokal terbentuk karena sifat alami manusia yang sudah yang saling berinteraksi, kemudian menghasilkan suatu adat istiadat dan tradisi masyarakat. Contohnya hampir di setiap budaya lokal di Nusantara dikenal kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos kerja, dan seterusnya. Dilihat dari kegiatan atau aturan yang diterapkan dalam kearifan lokal, banyak sekali hal yang mengandung unsur pelestarian alam, misalnya larangan menebang pohon pada daerah tertentu yang dianggap sebagai sumber kehidupan seperti tempat resapan air atau habitat satwa atau areal terbiaknya satwa. Nah, adapun cara melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu umumnya kearifan lokal sangat mendukung dalam pelestarian alam dan lingkungan, karena mereka yakin bahwa manusia dapat hidup harmonis berdampingan dengan alam, karena secara langsung masyarakat sangat tergantung dari alam dalam kehidupannya. Misalnya, untuk mendapatkan makanan, binatang buruan, air, atau pohon untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga secara otomatis mereka berusaha melestarikan alam di sekitarnya dengan berbagai aturan yang harus dihormati
oleh anggota masyarakat. Berbagai perkembangan modern, rupanya pengetahuan ini banyak terkikis dan tersingkir dengan pengetahuan saat ini. Masih ada beberapa daerah yang mengenal, mempunyai, dan memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal, dan masih ada juga beberapa daerah yang telah dikembang. Dan masih ada juga beberapa daerah yang tidak mengetahui tentang kearifan lokal. Jadi adapun cara melestarikannya, yang pertama itu melakukan sosialisasi tentang kearifan lokal di daerahnya bagi masyarakat awam atau masyarakat yang kurang paham tentang kearifan lokal tersebut. Yang kedua tentang membuat peraturan desa terkait tanah atau lahan yang tidak dapat digunakan sebagai pemukiman, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketiga, adanya ketegasan dari pemerintah di daerah itu sendiri tentang pengelolaan lahan di daerah mereka, agar tidak terjadinya penebangan secara liar sehingga menimbulkan rusaknya kearifan lokal di daerah tersebut. Baik, sampai disinilah pemaparan materi saya tentang kajian lingkungan hidup. Semoga dapat dipahami dan saya berharap kita dapat melestarikan kearifan lokal dan menjaga lingkungan hidup kita, lingkungan alam kita, agar manfaatnya dapat kita rasakan dari waktu ke waktu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.